Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jadi, di sini kelompok saya akan menjelaskan tentang penerapan HACCP pada selai nanas. Di sini anggota kelompok saya itu ada saya sendiri sebagai Alsa Muharina dan Anggi Susanti, lalu ada Aura Mahadewi. Yang pertama yaitu deskripsi produk. Deskripsi produk ini ada nama produk adalah selai nanas, komposisinya yaitu buah nanas, gula pasir, air, pektin, dan asam sitrat. Selanjutnya yaitu proses pengolahan. Proses pengolahan ini terdapat beberapa tahap pengolahan, yaitu ada sortasi, pengupasan, pencucian, pemotongan, penghaluran, pemanasan, pengadukan, pengemasan, dan pasteurisasi. Selanjutnya ada kemasan primer, di mana kemasan primernya ini yaitu botol kaca, untuk kemasan sekundernya itu kardus karton, dan untuk populasi saran penyimpanannya itu disimpan dalam wadah tertutup dan kedap udara pada suhu kamar, dan untuk populasi sensitifnya itu tidak ada, dapat dikonsumsi secara umum, dan cara penggunaannya itu yaitu biasa dikombinasikan dengan roti. Selanjutnya yaitu diagram alirnya. Pada proses pembuatan nanas, pertama nanas disortasi terdahulu untuk dipilih mana mutu yang terbaik, kemudian dibuang buah afkirnya. Selanjutnya yaitu proses pengupasan, di mana pengupasan itu kulitnya itu dibuang. Selanjutnya yaitu setelah nanas dikupas, kemudian dilakukan pencucian dengan air bersih. Air yang dipakai untuk cuci nanas itu kemudian dibuang. Selanjutnya yaitu pemotongan. Setelah dilakukan pemotongan, kemudian nanas dilakukan penghalusan dan dicampurkan dengan air. Setelah dilakukan penghalusan, nanas tersebut dipanaskan dengan suhu 70 derajat Celcius selama 15 menit. Pada proses pemanasan tersebut ditambahkan gula, pektin, dan asam sitrat. Selama proses pemanasan tersebut, nanas diaduk selama jangka waktu 15 menit. Setelah dilakukan proses pemanasan, maka selai nanas tersebut dilakukan pengemasan. Nanas tersebut dikemas ke dalam botol. Setelah itu dilakukan pasteurisasi selama 30 menit. Jadilah selai nanas. Selanjutnya yaitu prinsip 1, yaitu identifikasi bahaya. Yang pertama itu identifikasi bahaya bahan baku dan bahan tambahan. Bahan baku nanas terdapat bahaya mikrobiologi dan jenis bahayanya yaitu jamur seperti Tilophiopsis paradoxa, Penicillium sp, Fusarium sp, dan Cladosporium sp. Selanjutnya yaitu bahaya kimia. Jenis bahayanya itu yaitu residu pestisida. Selanjutnya yaitu bahaya fisik. Jenis bahayanya yaitu debu, pasir, dan batu. Ketiga jenis bahaya tersebut dapat dilakukan tindakan pencegahan seperti yang pertama, yaitu dilakukan sortasi buah nanas yang busuk atau rusak dan kotoran yang menempel pada buah nanas. Selanjutnya yang kedua yaitu pencucian yang lebih bersih. Yang kedua yaitu bahan baku air, di mana bahan baku air ini terdapat bahaya mikrobiologi, yaitu jenis bahayanya E. coli, dan bahaya kimia, yaitu jenis bahayanya kontaminasi logam berat, dan yaitu jenis bahaya fisik seperti jenis bahaya debu dan pasir. Untuk tindakan pencegahan pada jenis-jenis bahaya yang terdapat pada bahan baku air ini, yaitu yang pertama, penggunaan air yang sesuai dengan syarat, dan yang kedua yaitu klorinasi. Selanjutnya yaitu bahan baku gula. Bahan baku gula ini terdapat bahaya fisik seperti cemaran benda asing dalam bentuk kerikil. Selanjutnya yaitu ada bahaya biologis, di mana jenis bahayanya yaitu semut. Nah, jenis bahaya-bahaya tersebut dapat dilakukan tindakan pencegahan dengan yang pertama, melakukan sortasi pada gula dan dilakukan pengayakan. Kemudian untuk jenis bahaya yang terdapat, jenis bahaya semutnya itu dapat dicegah dengan cara menutup rapat dan menyimpan gula di tempat yang aman dan jauh dari jangkauan semut. Kemudian untuk jenis bahaya bahan baku pada asam sitrat.
bahan baku atau bahan tambahan pada asam sitrat, di mana jenis bahayanya itu terdapat bahaya kimia dan jenis bahayanya yaitu cemaran logam berat. Untuk tindakan pencegahannya itu dapat menggunakan asam sitrat yang berkualitas baik. Selanjutnya bahan untuk pembungkusnya yaitu botol kaca, di mana terdapat bahaya mikrobiologi seperti cemaran mikroba dan bahaya fisik seperti cemaran debu. Nah, untuk tindakan pencegahannya itu dapat dilakukan sterilisasi yang tepat. Selanjutnya ada kajian resiko bahaya, di mana bahaya-bahaya ini ada bahaya A, yaitu bahaya di mana karakteristiknya itu merupakan kelompok makanan khusus yang terdiri dari makanan non-steril yang ditujukan untuk konsumen berisiko tinggi seperti bayi, balita, orang sakit atau pasien, orang tua, ibu hamil, dan ibu menyusui. Selanjutnya yaitu jenis bahaya B. Jenis bahaya B ini merupakan jenis bahaya makanan yang mengandung bahan atau ingredient yang sensitif terhadap bahaya biologis, kimia, dan fisik. Selanjutnya yaitu jenis bahaya C. Jenis bahaya C ini yaitu jenis bahaya yang dimana di dalam proses pengolahan makanan itu tidak terdapat tahap yang dapat membunuh mikroorganisme yang berbahaya atau mencegah bahaya kimia atau fisik. Selanjutnya ada bahaya D. Bahaya D ini yaitu jenis bahaya makanan yang kemungkinan mengalami di mana makanan tersebut kemungkinan mengalami pencemaran kembali setelah pengolahan. Selanjutnya yaitu jenis bahaya E. Jenis bahaya E ini merupakan jenis bahaya di mana kemungkinan terdapat terjadi kontaminasi kembali atau penanganan yang selama proses distribusi. Selanjutnya yaitu jenis bahaya F. Jenis bahaya F ini yaitu tidak ada proses pemanasan setelah pengemasan, penyajian, atau waktu yang dipersiapkan di tingkat konsumen yang dapat menghilangkan bahaya biologis. Selanjutnya untuk keterangan O ini artinya tidak terdapat bahaya, dan untuk tanda plus ini artinya terdapat bahaya. Pada produk selai nanas itu pada bahaya A tidak terdapat bahaya, bahaya B tidak terdapat bahaya, bahaya C, D, dan E itu terdapat bahaya, kemudian bahaya F itu tidak terdapat bahaya. Jadi selai nanas ini dikategorikan sebagai risiko ketiga. Selanjutnya yaitu bahan baku nanas. Pada bahan baku nanas ini, pada bahaya A, bahaya B, dan bahaya C itu tidak terdapat bahaya, kemudian bahaya D, bahaya E itu terdapat bahaya, dan bahaya F itu tidak terdapat bahaya. Jadinya jadinya bahan baku nanas ini dikategorikan sebagai kategori pertama atau kategori 1. Selanjutnya, bahan tambahan air. Di bahan tambahan air ini pada bahaya A, bahaya B, dan bahaya C tidak terdapat bahaya. Kemudian pada bahaya D dan bahaya E terdapat bahaya, dan bahaya F tidak terdapat bahaya. Jadinya bahan tambahan air ini dikategorikan sebagai kategori risiko 2. Selanjutnya yaitu bahan tambahan gula. Bahan tambahan gula ini pada bahaya A, bahaya B, dan bahaya C tidak terdapat bahaya. Kemudian bahaya D dan bahaya E terdapat bahaya, dan bahaya F tidak terdapat bahaya. Jadi bahan tambahan gula ini termasuk kategori risiko 2. Selanjutnya bahan tambahan pektin. Di bahan tambahan pektin ini pada bahaya A, bahaya B, bahaya C tidak terdapat bahaya, kemudian bahaya D dan bahaya E terdapat bahaya, dan bahaya F tidak terdapat bahaya. Jadi bahan tambahan pektin ini termasuk kategori risiko 2. Selanjutnya yaitu bahan tambahan asam sitrat, di mana bahan tambahan asam sitrat ini pada bahaya A tidak terdapat bahaya, bahaya B terdapat bahaya, bahaya C tidak terdapat bahaya, bahaya D dan bahaya E tidak terdapat bahaya, bahaya D dan bahaya E itu terdapat bahaya, kemudian pada bahaya F itu tidak dapat bahaya. Jadi bahan tambahan asam sitrat ini termasuk ke kategori risiko 3. Selanjutnya, identifikasi bahaya dan pencegahannya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Anggi Susanti. Kepada Anggi Susanti, dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan identifikasi bahaya dan pencegahannya.
Pertama, ada langkah proses sortasi, yaitu terdapat input buah nanas dan kemungkinan bahayanya yaitu bahaya biologis seperti bakteri pembusuk dan jamur. Selanjutnya untuk tindakan pencegahannya dapat dilakukan dengan memisahkan buah yang busuk atau yang rusak. Untuk proses pengupasan, inputnya yaitu alat atau pisau serta pekerja. Kemungkinan bahaya yang ada yaitu bahaya kimia, yaitu cemaran Fe dan logam berat lainnya yang berasal dari alat pengupas. Kemudian ada bahaya biologis yaitu salmonella. Untuk tindakan pencegahannya dapat dilakukan dengan menggunakan pisau yang bersih dan tidak berkarat dan menjaga sanitasi pekerja. Untuk proses pencucian, terdapat input air dan pekerja, dan jenis bahaya yang ada yaitu bahaya biologis seperti E. coli, dan tindakan pencegahannya dapat dilakukan dengan menggunakan air yang bersih. Selanjutnya untuk proses pemotongan, inputnya yaitu alat atau pisau dan pekerja. Untuk bahaya yang ada yaitu bahaya kimia seperti cemaran Fe dan logam berat lainnya yang berasal dari alat pengupas, dan bahaya biologis yaitu salmonella. Sementara untuk tindakan pencegahannya dapat dilakukan dengan menggunakan pisau yang bersih dan tidak berkarat, serta menjaga sanitasi pekerja. Selanjutnya untuk proses penghalusan, inputnya yaitu alat yang berupa blender. Bahaya yang ada yaitu bahaya kimia seperti cemaran Fe dan logam berat yang berasal dari pisau blender, dan bahaya mikrobiologis yaitu kontaminasi mikroba dalam blender. Selanjutnya untuk tindakan pencegahan dari proses ini yaitu dengan menjaga kebersihan alat atau blender dan memperhatikan keberadaan karat pada pisau blender. Selanjutnya, pada proses pemanasan, inputnya yaitu suhu pemanasan, dan bahaya yang ada yaitu bahaya biologis seperti adanya bakteri E. coli, Shigella sp, dan V. cholera. Untuk tindakan pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga suhu pemanasan dan pada proses pengadukan, inputnya yaitu alat pengaduk dan pekerja. Untuk bahaya yang ada yaitu bahaya biologis seperti cemaran mikroba dari alat pengaduk, dan tindakan pencegahannya dapat dilakukan dengan menjaga kebersihan alat yang digunakan. Selanjutnya untuk proses pengemasan, input yang ada yaitu kemasan atau botol kaca, kemudian ada alat dan pekerja. Untuk bahaya yang ada yaitu bahaya fisik seperti benda asing, dan bahaya biologis yaitu kontaminasi mikroba. Selanjutnya untuk tindakan pencegahan dari proses ini yaitu dapat dilakukan dengan selalu menjaga sanitasi dan higien sebelum dan sesudah pengemasan, dan melakukan pengisian dan penutupan kemasan dalam waktu yang singkat. Dan terakhir untuk proses pasteurisasi, inputnya yaitu suhu pasteurisasi, dan bahaya yang ada yaitu bahaya biologis, yaitu mikroorganisme yang tidak diinginkan dari udara, dan tindakan pencegahannya dapat dilakukan dengan mengendalikan suhu dan waktu selama pasteurisasi. Selanjutnya, penentuan signifikasi bahaya. Pada proses sortasi terdapat bahaya biologis yaitu bakteri pembusuk dan jamur. Untuk tindakan pencegahannya yaitu dilakukan dengan memisahkan buah yang busuk atau yang rusak. Untuk frekuensi terjadinya bahaya pada proses ini yaitu berada pada level sedang, dengan keparahan berada pada level sedang juga dan dikatakan signifikan. Pada proses pengupasan terdapat bahaya kimia yaitu cemaran Fe dan logam berat lainnya yang berasal dari alat pengupas. Dan untuk bahaya biologis pada proses ini yaitu salmonella. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan pisau yang bersih dan tidak berkarat serta menjaga sanitasi pekerja. Frekuensi terjadinya bahaya pada proses ini yaitu berada pada level sedang dan dengan keparahan pada level tinggi sehingga dikatakan tidak signifikan. Selanjutnya, pada proses pencucian, bahaya yang ada yaitu bahaya biologis, yaitu bakteri E. coli, dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan air yang bersih. Frekuensi terjadinya bahaya pada proses ini yaitu berada pada level sedang dan dengan keparahan pada level tinggi dan dikatakan tidak signifikan. Pada proses pemotongan terdapat bahaya kimia yaitu
cemaran Fe dan logam berat lainnya yang berasal dari alat pengupas dan bahaya biologis yang berupa bakteri Salmonella. Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu dengan menggunakan pisau yang bersih dan tidak berkarat serta menjaga sanitasi pekerja. Frekuensi terjadinya bahaya pada proses ini yaitu berada pada level rendah dan dengan keparahan yang berada pada level sedang sehingga dikatakan tidak signifikan. Selanjutnya, pada proses penghalusan terdapat bahaya kimia yaitu cemaran Fe dan logam berat yang berasal dari pisau blender dan bahaya mikrobiologis yaitu kontaminasi mikroba dalam blender dan dapat dilakukan tindakan pencegahan dengan menjaga kebersihan alat yaitu blender dan memperhatikan keberadaan karat pada pisau blender. Frekuensi terjadinya bahaya pada proses ini berada pada level sedang dengan keparahan berada pada level sedang juga dan dikatakan signifikan. Selanjutnya, untuk proses pemanasan, terdapat bahaya biologis, yaitu adanya bakteri E. coli, Shigella sp, dan V. cholera. Untuk tindakan pencegahannya dapat dilakukan dengan selalu menjaga sanitasi dan higien sebelum dan sesudah pengemasan dan melakukan pengisian dan penutupan kemasan dalam waktu yang singkat. Frekuensi terjadinya bahaya pada proses ini yaitu berada pada level tinggi dengan keparahan pada level tinggi sehingga dikatakan signifikan. Selanjutnya, pada proses pengadukan terdapat bahaya biologis yaitu cemaran mikroba dari alat pengaduk dan tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu menjaga kebersihan alat yang digunakan. Frekuensi bahaya pada proses ini berada pada level rendah dengan keparahan pada level sedang sehingga dikatakan tidak signifikan. Kemudian untuk proses pengemasan, bahaya yang ada yaitu bahaya fisik, yaitu berupa benda asing, dan bahaya biologis yaitu kontaminasi mikroba. Untuk tindakan pencegahan yang dapat dilakukan yaitu selalu menjaga sanitasi dan higien sebelum dan sesudah pengemasan dan melakukan pengisian dan penutupan kemasan dalam waktu yang singkat. Frekuensi terjadinya bahaya pada proses ini yaitu berada pada level sedang dengan keparahan pada level tinggi sehingga dikatakan tidak signifikan. Yang terakhir yaitu pada proses pasteurisasi, bahaya yang ada yaitu bahaya biologis, yaitu mikroorganisme yang tidak diinginkan dari udara. Untuk tindakan pencegahannya dapat dilakukan dengan pengendalian suhu dan waktu selama pasteurisasi. Frekuensi terjadinya bahaya pada proses ini berada pada level tinggi dengan keparahan pada level tinggi dan dikatakan signifikan. Selanjutnya yaitu prinsip kedua, penetapan CCP berdasarkan decision tree, di mana di sini dilakukan penentuan CCP bahan baku. Pada bahan baku buah nanas, bahaya potensial yang ada yaitu bahaya mikrobiologis, kimia, dan fisik. Untuk P1-nya yaitu apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini? Jawabannya yaitu iya. Untuk P2, apakah proses atau konsumen akan menghilangkan bahaya tersebut? Jawabannya iya, sehingga bahan baku buah nanas bukan CCP. Untuk bahan baku air, bahaya potensial yang ada yaitu mikrobiologis, kimia, dan fisik. Untuk P1-nya yaitu apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini? Jawabannya yaitu iya. Dan untuk P2, apakah proses atau konsumen akan menghilangkan bahaya tersebut? Jawabannya yaitu iya. Dan untuk P3 yaitu apakah ada risiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang tidak dapat dikendalikan, sehingga jawabannya yaitu tidak, sehingga air bukan CCP. Untuk gula pasir terdapat bahaya potensial yaitu fisik dan biologis. Untuk P1-nya untuk P1 pada gula pasir yaitu apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini? Jawabannya yaitu iya. Dan untuk P2, apakah proses atau konsumen akan menghilangkan bahaya tersebut? Jawabannya iya. Dan untuk P3 yaitu apakah ada risiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang tidak dapat dikendalikan? Jawabannya yaitu tidak, sehingga gula pasir bukan CCP. Untuk bahan baku selanjutnya yaitu pektin, tidak terdapat bahaya potensial. Selanjutnya untuk P1 pada pektin yaitu apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini? Jawabannya yaitu tidak, sehingga pektin bukan CCP.
Yang terakhir yaitu ada bahan baku asam sitrat, di mana bahaya potensial yang ada yaitu bahaya kimia. Untuk P1 pada asam sitrat yaitu apakah terdapat bahaya dalam bahan baku ini? Jawabannya iya. Untuk P2, apakah proses atau konsumen akan menghilangkan bahaya tersebut? Jawabannya iya. Untuk P3, apakah ada resiko kontaminasi silang terhadap fasilitas atau produk lain yang tidak dapat dikendalikan? Jawabannya tidak, sehingga asam sitrat dikatakan bukan CCP. Baik, selanjutnya untuk penetapan CCP pada langkah proses akan dijelaskan oleh saya sendiri, Aura Mahadewi. Tahapan yang pertama ada sortasi, bahaya potensialnya yaitu bahaya mikrobiologis. Untuk P1, apakah terdapat bahaya pada tahapan proses ini? Jawabannya iya. Kemudian dilanjutkan ke P2, apakah ada tindakan pencegahan untuk pengendalian bahaya ini? Jawabannya iya. Sehingga lanjut ke P3, apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Jawabannya tidak. Kemudian lanjut ke P4, apakah bahaya dapat meningkat sampai tahap yang tidak aman? Jawabannya tidak, sehingga tahapan proses sortasi bukan termasuk CCT. Proses kedua ada pengupasan, bahaya potensialnya yaitu kimia dan mikrobiologis. Untuk P1, apakah terdapat bahaya pada tahapan ini? Jawabannya iya. Kemudian lanjut ke P2, apakah ada tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut? Jawabannya iya. Kemudian P3, apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Jawabannya tidak. Lanjut ke P4, apakah bahaya dapat meningkat sampai batas yang tidak aman? Jawabannya tidak, sehingga proses pengupasan bukan termasuk CCP. Tahapan yang ketiga yaitu pencucian, bahaya potensialnya yaitu mikrobiologis. P1, apakah terdapat bahaya pada proses ini? Jawabannya iya. Lanjut ke P2, apakah ada tindakan pencegahan untuk menghilangkan bahaya tersebut? Jawabannya iya. P3, apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Jawabannya tidak. Lanjut ke P4, apakah bahaya dapat meningkat sampai batas tidak aman? Jawabannya tidak, sehingga proses pencucian bukan termasuk CCP. Tahapan proses yang keempat ada pemotongan dengan bahaya potensial kimia dan mikrobiologis. P1, apakah terdapat bahaya pada proses ini? Jawabannya iya. Apakah ada tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut? Jawabannya iya. Lanjut ke P3, apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Jawabannya tidak. Lanjut ke P4, apakah bahaya dapat meningkat sampai batas tidak aman? Jawabannya tidak, sehingga tahap pemotongan bukan termasuk CCP. Proses yang kelima ada penghalusan dengan bahaya potensial kimia dan mikrobiologis. Untuk P1, apakah terdapat bahaya pada tahapan proses ini? Jawabannya iya. Apakah ada tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut? Jawabannya iya. Lanjut ke P3, apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Jawabannya tidak. Lanjut ke P4, apakah bahaya dapat meningkat sampai batas tidak aman? Jawabannya tidak, sehingga proses penghalusan bukan termasuk CCP. Proses keenam yaitu pemanasan, bahaya potensialnya mikrobiologis. Untuk P1-nya, apakah terdapat bahaya pada proses ini? Jawabannya iya. Apakah ada tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut? Jawabannya iya. Selanjutnya P3, apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Jawabannya iya. Sehingga tahapan proses pemanasan termasuk CCP yang pertama. Tahapan yang ketujuh ada pengadukan dengan bahaya potensial mikrobiologis. Apakah terdapat bahaya pada proses ini? Jawabannya iya. Kemudian lanjut ke P2, apakah ada tindakan untuk mencegah atau mengendalikan bahaya tersebut? Jawabannya iya. Kemudian P3, apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Jawabannya tidak. Lanjut ke P4, apakah bahaya dapat meningkat sampai batas tidak aman? Jawabannya tidak, sehingga proses pengadukan bukan termasuk CCP. Proses ke-8 ada pengemasan. Bahaya potensialnya yaitu bahaya fisik.
Untuk P1, apakah terdapat bahaya pada proses pengemasan? Jawabannya iya. Lanjut ke P2, apakah ada tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut? Jawabannya iya. Lanjut ke P3, apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Jawabannya iya. Sehingga tahapan proses pengemasan termasuk CCP yang kedua. Tahapan terakhir yaitu pasteurisasi, bahaya potensialnya yaitu mikrobiologis. P1, apakah terdapat bahaya pada tahapan proses ini? Jawabannya iya. Selanjutnya, apakah ada tindakan pencegahan untuk mengendalikan bahaya tersebut? Untuk P2, jawabannya iya. Lanjut ke P3, yaitu apakah proses ini dirancang khusus untuk menghilangkan atau mengurangi bahaya sampai aman? Jawabannya iya. Sehingga proses pasteurisasi termasuk ke dalam CCP yang ketiga. Selanjutnya, prinsip yang ketiga, penentuan batas limit atau batas kritis. CCP yang kita dapatkan pada penentuan CCP sebelumnya, kemudian kita tentukan batas kritisnya. Untuk CCP yang pertama yaitu pemanasan, batas kritisnya yaitu suhu yang kurang tepat sehingga pemanasan tidak merata dan menyebabkan mikroba masih dapat tumbuh. Selanjutnya, CCP yang kedua pengemasan. Batas kritisnya yaitu kemasan yang tidak ditutup dengan rapat sehingga kemungkinan udara masuk dan terjadi pertumbuhan mikroba. Untuk CCP yang ketiga yaitu pasteurisasi, batas kritisnya yaitu suhu yang kurang tepat sehingga pemanasan tidak merata dan menyebabkan mikroba dapat tumbuh. Selanjutnya, prinsip yang keempat yaitu pemantauan batas kritis. Beberapa tahapan proses yang termasuk CCP tersebut. Yang pertama pemanasan, prosedur pemantauannya dilakukan oleh pekerja, dilakukan pemantauan pada suhu dengan cara pengecekan suhu secara berkala dan lama waktu yang sesuai, dan dilakukan pada ruang pengolahan setiap proses pemanasan. Untuk tahapan proses pengemasan, dilakukan prosedur pemantauan oleh pekerja yang dilakukan pemantauan pada botol kaca dengan cara pengecekan kemasan secara teliti dan dilakukan pada ruang pengolahan dan setiap proses pengemasan. Untuk tahapan proses pasteurisasi, dilakukan prosedur pemantauan oleh pekerja dan dilakukan pemantauan terhadap suhu dengan pengecekan suhu dan waktu pasteurisasi yang dilakukan pada ruang pasteurisasi dan setiap proses pasteurisasi. Selanjutnya, prinsip kelima, tindakan koreksi terhadap CCP. Yang untuk tahapan proses pemanasan, tindakan koreksi atau perbaikannya yaitu mengatur suhu agar tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah. Untuk tahapan proses pengemasan, tindakan koreksi atau perbaikannya yaitu melakukan pengecekan kembali terhadap produk yang sudah dikemas dan memisahkan yang tidak layak. Untuk tahapan proses pasteurisasi, tindakan koreksinya yaitu yang pertama ada menghentikan proses pasteurisasi jika suhu dan waktu tidak tercapai. Yang kedua, melakukan pasteurisasi ulang. Dan yang ketiga, mengkalibrasi alat. Selanjutnya kita masuk ke HACCP Plan Matrix. Untuk tahapan proses pemanasan, jenis bahaya yang dapat timbul yaitu mikrobiologis dengan CCP, suhu dan lama waktu pemanasan. Batas kritisnya yaitu suhu yang kurang tepat sehingga pemanasan tidak merata dan menyebabkan mikroba masih dapat tumbuh. Selanjutnya proses pemantauannya dilakukan pada suhu dengan cara pengecekan suhu secara berkala dan lama waktu yang sesuai dengan frekuensi setiap proses pemanasan dan dilakukan oleh pekerja. Tindakan koreksinya yaitu mengatur suhu agar tidak terlalu tinggi atau tidak terlalu rendah dengan metode verifikasi menggunakan termometer dan stopwatch. Untuk tahapan proses CCP pada pengemasan, jenis bahaya yang dapat timbul yaitu bahaya fisik dengan CCP kondisi botol kaca. Batas kritisnya yaitu kemasan yang tidak ditutup dengan rapat sehingga memungkinkan udara masuk dan terjadi pertumbuhan mikroba. Proses pemantauannya dilakukan pada botol kaca dengan cara pengecekan kemasan secara teliti yang dilakukan setiap proses pengemasan dan dilakukan oleh pekerja. Tindakan koreksi pada
Tahapan proses pengemasan yaitu melakukan pengecekan kembali terhadap produk yang sudah dikemas dan memisahkan yang tidak layak. Dengan metode verifikasi yaitu menggunakan metode visual. Selanjutnya CCP yang ketiga yaitu pasteurisasi. Jenis bahaya yang dapat tumbuh yaitu mikrobiologis dengan CCP suhu dan lama waktu pasteurisasi. Batas kritisnya yaitu suhu yang kurang tepat sehingga pemanasan tidak merata dan menyebabkan mikroba masih tumbuh. Pemantauannya dilakukan pada suhu dengan cara pengontrolan suhu dan waktu pasteurisasi yang dilakukan setiap proses pasteurisasi oleh pekerja. Tindakan koreksinya yaitu menghentikan proses pasteurisasi jika suhu dan waktu tidak tercapai, melakukan pasteurisasi ulang, mengkalibrasi alat. Selanjutnya metode verifikasinya menggunakan termometer dan stopwatch. Diagram alir akhirnya yaitu dapat dilihat pada proses pemanasan merupakan proses CCP, kemudian ada pengemasan termasuk CCP juga dan pasteurisasi selama 30 menit termasuk ke dalam CCP. Baik, saya kembalikan ke moderator Alsa Muharina. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat malam.